Selamat pagi semuanya, selamat datang di live duet siaran pagi. Pagi hari ini gantian Iwet yang jadi host. Nanti Dave berarti akan join bareng sama kita sesaat lagi. Aku sengaja mulai agak lebih awal karena aku mau nyobain mikrofon baru supaya nanti pas siaran gitu ya, aku nggak perlu teriak-teriak karena selama ini tuh kalau siaran tuh lumayan pakai effort gitu. Makanya sekarang aku mau cobain untuk siarannya pakai mikrofon ini. Ini coba ya, kedengeran nggak kalau diginiin? Bunyinya apa? Gitu ya? Gitu ya? Ya kan? Aduh, terima kasih banyak. Ilangin. Kak Dev punya mic-nya nggak? Enggak. ini jadi ngomongnya nggak perlu jerit-jerit, nggak perlu ter-effort. Karena aku ngerasa gini loh, kalau abis siaran itu rasanya capek. Kenapa capek? Karena itu tadi effort gitu, ngomongnya tuh pakai power, pakai effort. Akhirnya ya udah jadinya capek. Makanya terus aku pikir kayaknya gue harus coba untuk mulai siaran pakai mikrofon deh, supaya lebih nggak terlalu effort, lebih effortless gitu ketika ngomong ya. Ya, nanti aku cari nih, kalau misalnya memang ini sukses, aku mau beli satu lagi, mau aku kasih ke Dave. Dan kebetulan mikrofon yang ini tuh, kalau yang kemarin aku punya, itu cuman buat Android. Tapi kalau yang ini tuh bisa buat Android sama buat iPhone juga. Gitu ya guys ya. Dia coba kita cek ya. Gimana tuh kira-kira? Yang baru. Suaranya dia langsung pelan banget ya guys ya. Lu beli mikrofon nih? Halo? Lihat nggak tuh? Oh. Suara gue jadi enggak, jelas kok tetap. Suaranya tetap jelas. Oh. Coba Gitu. kalau duet. Halo, apa kabar? Suara gue jadi Enggak eho. Eho tuh apa? Mulai panik. Enggak. Biasa aja. Mana sih? Di gue sih nggak gema ya. Teman-teman dengar gema nggak? Enggak. Kalau di aku sih baik-baik aja. Oh, di gue berarti double. Masa? Gitu ya? Nggak bisa deh gue pakai mikrofon. Apa gue belum mati? Eko. Bluetooth gue mati kok. Ya udahlah, gue matiin aja. Dah, nggak usah pakai mikrofon. Enggak, katanya dari gue. Udah, ini udah gue cabut sekarang. Oh, Iwet, soalnya harus dua-duanya. Kan lu pakai Bluetooth itu kan pasti koneksinya kan? Enggak. Pakai koneksinya apa? Adaptor, tuh konektor. Muka lu kenapa jadi bete gitu? Kan nggak salah gue dong, Nek, kalau itu bergema. Nggak usah, udahlah. Ih, najong deh lo. Pagi, kemarin gue tuh lagi mencoba mengevaluasi. Kok gue berasa capek kalau abis siaran gitu. Terus gue coba analisa gitu. Oh, mungkin karena gue terlalu effort. Oke. Kan gue kalau misalnya ngomong kayak gini tuh, walaupun ini terlihat ngobrol nih, pelajaran bukan pelajaran tapi informasi buat teman-teman ya. Walaupun kesannya ngobrol, tapi penyiar
terutama penyiar radio, itu setelannya tuh kayak langsung berubah ketika udah show. Bener nggak? Diafragma lo pakai, terus abis itu lo lebih ke ekstra konsentrasi, artikulasi lo jaga. Nah itu kan effort ya, belum pakai power. Terus gue pikir, oh, ini kayaknya bisa agak gue anulir tenaganya dengan gue pakai mikrofon. Makanya gue beli. Tahu-taunya harus dua-duanya pakai mikrofon. Kalau cuma satu, kagak bisa, malih. Iya, betul. Kayaknya memang harus adil. Kalau konten kreator live-nya berdua, yang pakai mikrofon harus dua. Nanti ya, aku coba beli, terus aku juga coba pakai. Kita coba lagi. Aku beliin aja. Kayak nanti kalau kamu yang beli salah. Nanti datangnya bukan mikrofon buat yang magnet gini, datangnya magnet kulkas. Aku aja yang beli ya. Belagu lu belinya di mana, e-commerce? Udah bisa? Nggak, udah gue nggak mau kasih tahu. Gue nggak mau kasih tahu. Udah, nanti lu tinggal tahu beres aja ya. Daripada ntar datang magnet kulkas, ntar lu datang, Nek, kok nggak bunyi? Ya iya malih nggak bunyi, kan lu magnet kulkas lo pakai. Iwet kan nggak bisa belanja di e-commerce. Ini kan belinya di TikTok Shop. Kalau TikTok Shop aku bisa. Ini bisa jadi giwang. Ini bisa jadi aksesoris, Nek. Itu mereknya apa sih, Say? Bode. TNW. Oh, TNW. Oke. Gitu. Tuh, bisa dua-duanya loh. Nih. Gini ya. Gue kayak ibu-ibu mau kawinan deh tuh pakai subeng tuh, mana ya? Tuh. Ada dua, satu set. Ada dua. Jadi ini tuh kalau misalnya lo mau bikin acara interview gitu tuh bisa gitu. Tuh. Oh, I see. Ya, kayak ibu-ibu kan kalau udah habis acara, mama capek gitu. Kalau di lu botak subangnya dicopot. Kalau di lu botak itu lu kayak dakocan loh, Nek. Pagi, teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat hari Rabu. Nggak terasa ya, udah hari Rabu. Edan ya, cepet banget loh hari itu berjalan. Banyak momen ayam minggu ini ya. Kaget gitu ya, dengan kaget gitu ya. Gue dari Senin tuh ayamnya, ya Allah. Kaget gitu. ayam gitu. Kirain udah selesai. Ya ampun, ternyata belum gitu ya. Apa rasanya? Kirain kartu kredit udah dibayar. Ternyata belum. Kesel deh. Sumpah. Enggak, misalkan. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Kayak ini kan rata-rata teman-teman udah pada mulai pulang dari liburan kan? Iya kan? Gue inget banget kata-katanya Becky itu gini. You know what? The real damage itu akan terjadi di akhir Januari. Gue gini, apa tuh maksud lo? Kan kita liburan tuh kartu kredit gesek ya? Iya. Tagihan liburan tuh belum datang loh. Jadi liburan lo tuh baru usai saat lo sudah melunasi tagihan kartu kredit. Ya. Jadi damage-nya tuh belum selesai, Bo. Ibaratnya gini ya, kalau lo bilang bahwa lo minggu-minggu awal Januari itu sedang mengalami holiday blues, belum darling, belum. Holiday blues lo itu baru akan hadir nanti tanggal 20-an ya. Dimana billing kartu kredit itu mulai berdatangan ya. Lo buka email di tanggal 20-an, disitulah holiday blues lo mulai. Tagihan kartu kredit gue udah datang, Bo. Udah, ini baru astaga, udah tanggal 15 ya, Nek. Udah, gue begitu buka ayam, terus gue runut gitu. Apa aja sih yang gue pakai? Walah, ayam bener sih memang. Iya kan. Udah tengbul ya, tengbul. Apa tuh tengbul? Tengah bulan. Tengah bulan, betul. Ya. Ya Allah, Po. Kita pikir Januari baru mulai, udah tengah bulan lagi loh. Cepet ya?
oh my god, godnya gitu, oh my god. Pakai kol-kol. Apa tuh? Tadi gue mau bilang Apa tuh? Energi gue kayak berlebih ya. nanti capek. Nanti kalau capek marah-marah katanya mikrofonnya. Kalau siaran capek pakai suara kurang diafragma. Gue kemarin belajar sesuatu. Apa? Gue belajar untuk menanggapi keayam-ayaman itu dengan diam dulu sejenak. Oke, coba kasih konteks dong. When we say ayam tuh apa maksudnya? Macam-macam kan. Ayam tuh adalah hal-hal yang mengejutkan dalam hidup gitu ya. Sesuatu yang tidak sesuai rencana, update yang mengabarkan bahwa misalnya sesuatu yang sudah kita rencanakan itu di-cancel, ya. Itu ayam. Ayam lagi bisa juga adalah lo mengerjakan pekerjaan, SOW-nya udah lo kerjakan semua, tiba-tiba bilang bahwa ada SOW yang belum masuk nih, jadi harus dikerjain ulang. Ayam lagi dong, ya. Ayam tuh juga bisa gini, ini postingannya di pending dulu ya, jangan naik sekarang, gitu misalnya ya. Terus kemudian, oke, kita jadi naik ya. Naiknya minggu depan, tapi karena konteksnya sudah berubah sehingga videonya boleh ya, tolong dibikin ulang. Ayam. Ayam nggak? Ayam nggak? Ayam ya. Udah beres ngedit, udah dikasih subtitle, udah dikasih judul, musik udah naik, tiba-tiba kayaknya harus diubah nih karena konteksnya udah berbeda. Ayam nggak? Ayam, ya. Nah, gue belajar kemarin, Bo. Selama ini, kalau keayaman ini terjadi, yang lo lakukan apa? Biasanya kan kita gitu ya, kalau kita chatting atau orang, kita biasanya langsung buru-buru bereaksi kan? Nah, itu dia. Bereaksi. Ya. Nah, gue kemarin belajar tuh, Bo. Dari pagi tuh gue udah ayam, Bo. Pagi dimulai dengan, harusnya gue udah jadwal jam 10. Gue udah siap-siap. Pas gue buka email jam 9.30, tiba-tiba itu jadwal hilang. Masuk email, jadwalnya berubah ke hari ini. Ayam 1. Ya. Sementara, hari ini, ayam kedua adalah obat gue habis. Obat darah tinggi, obat kolesterol, semua obat gue yang harus gue minum harian. Ayam lagi dong, gue mesti ke dokter. Anjrit, tuh dokter kan penuh ya. Itu kesalahan dari gue. Kok lo nggak prepare? Udah tahu obat lo tinggal dikit, ngapa lo kagak bikin plan? Gue. Ayam lagi dong. Gue bisa nyelak jadwal nggak nih besok ketemu dokter gue? Gitu dong. Sementara ada jadwal yang hari ini harusnya jam 10 pindah besok. Dan di hari Rabu itu gue udah ada jadwal juga ketemu sama orang jam 10. Ayam banget dong. Jadi kayak numpuk 3 gitu. Tuti dia, tumpuk 3. Dari situ kan, lo aja udah langsung minum ya. Jantung udah berdebar ya, Nek. Ya. Akhirnya gue gini. Gue taruh handphone gue diam, gue merem dulu. Gue merem dulu, Bo. Gue literally diem, nyender, gue merem dulu. Iya. Gue napas, gue keliling nih apartemen yang gue cuma segini-gininya ya. Gue keliling, gue diam, gue cuci piring. Udah agak tenang, baru gue duduk lagi. Satu-satu gue runutin. Ya, oke. Kayaknya prioritas pertama adalah dokter dulu nih. Karena ini udah habis. Jadi gue booking dokter dulu. Jadwal yang pindah ke hari ini, gue bilang gue nggak bisa, maaf banget. Karena gue udah masukin jadwalnya kemarin, bukan hari ini gitu. Terus yang satu lagi, yang numpuk sama dokter gue bilang gini, boleh nggak kita ketemuannya di kafetaria, di coffee shopnya rumah sakit. Di rumah sakit itu ada coffee shop bagus, coffee shop enak. Kopinya enak kok. Untungnya si orang yang gue ajak ketemu bilang gini, Mas Iwet, enggak, dia panggil gue Om Iwet. Lo tahu deh kalau gitu, kalau dia manggil gue Om siapa orangnya.
Om Iwet fokus dulu aja kalau masalah kesehatan. Ke dokter dulu, nggak usah disambi. Kita masih bisa ketemu hari lain kok. Gitu. Oh ya udah, terima kasih ya. Kalau Jumat kamu kosong nggak? Dia bilang aku kosong kok. Ya udah Jumat ya, pindah ke Jumat pagi. Beres. Nggak pakai marah-marah, nggak pakai stres, urusan terkendali. Yang siang juga gitu. Rencana kita sudah matang A, B, C, D, E, F, G. Tiba-tiba lokasinya batal. Ayam nggak? Ayam banget ya. Aku diem lagi. Aku pikir gini, ini kalau aku stresin nggak ada gunanya. Iya. Tapi kan sebentar, satu lagi. Itu kan dari kita ya. Tapi kondisi lingkungan tuh kadang-kadang tidak mendukung. Ada yang donder. Aku cari tempat baru ya. Aku cari ini, aku cari itu. Aku bilang gini, diam dulu. Gue bukan donder, gue cuman panik karena lu tuh suka ngatain kamu loh. Aku nggak bilang itu kamu loh. Itu gue. Karena lu tuh suka bilang, si Dave kan princess nggak ngapa-ngapain. Jadi gue, maksudnya gue inisiatif. Kalau lu butuh tempat lain, gue punya ide. Gitu. Tapi gue kemarin belajar, gue diem dulu, Bo. Gue diem dulu, gue pikirin dulu tenang-tenang, gue tinggal meeting dulu gitu. Take away-nya buat teman-teman yang menyimak adalah Januari ini ritme kehidupan baru mulai berjalan normal pasca liburan. Akan banyak mungkin momen ayam. Masih ada yang nanya, ayam maksudnya apa? Momen-momen yang bikin kita kaget, momen-momen yang tidak di luar rencana, momen-momen yang bikin kita kejut sontak gitu. Kejut sontak, bagus banget. Ya, seperti tadi Tina, ada yang bilang ini, Om Iwet sama Om Dave bantu doa dong, anak aku baru ditabrak mobil. Itu ayam tuh. Ayam. Itu ayam. Semoga cepat selesai ya masalahnya dan anakmu tidak terluka terlalu parah. Ya. Itu momen ayam tuh. Ya, dan benar apa kata Iwet, yang perlu kita lakukan kalau kita berhadapan dengan momen ayam itu jangan buru-buru bereaksi. Jangan. Kita udah pernah bahas kan semangat stoikism, teman-teman komentar ada yang bilang kasih jeda. Terus juga kita pernah bahas, gue pernah tulis tuh di Bazar, bedanya reaksi sama responsif tuh apa. Kalau reaksi tuh pengen buru-buru aja gitu. Sementara when you respond, lu memberikan waktu dulu untuk memproses sehingga emosinya agak sedikit reda, baru. Ya, setuju. Dan gue setuju dengan kata responsif tadi itu, Dave. Maksud gue gini, ketika sesuatu terjadi gitu ya, bukan berarti abis itu lo, kan ada fight and flight gitu ya. Bukan lo kabur gitu. Tetap lo kasih tahu bahwa, okay, I notice there is this problem. Tapi tunggu dulu ya, let me think. Gitu. Iya. Ada di tengah-tengahnya loh. Fight, flight, freeze. Nah, itu dia. Nah, gue freeze tuh pertama-tama. Gue freeze dulu. Terus habis itu gue bilang, okay, noted. Coba gue pikirin sebentar ya, gitu. Tapi memang ya, Iwet, ini juga yang memberi jarak gitu ya. Ini juga yang ingin gue komentari gitu ya. Di zaman WhatsApp instant messages ini, orang tuh serba pengen buru-buru. Kalau delayed response more than just few hours, orang langsung pikir kita lelet loh. Iya. Terus, apalagi kita yang bergerak dalam bidang bisnis jasa ya, teman-teman pasti pernah buat bisnis owner gitu. Lama banget sih responsnya, tadi screen capture. Aku tuh nanya ini loh, kok belum dijawab? Ibu, mungkin customer kita bukan cuman ibu, kasih waktu, tenang aja. Selama kebutuhan ibu terpenuhi, akan tiba masanya sesuai giliran ibu. Yang ngantri dalam hidup tuh bukan cuman pasien BPJS loh, Bu. Iya. Iya kan, gitu. Sabar aja, gitu. Kasih jarak. Kita mungkin terburu-buru. Orang yang di ujung sebelah sana mungkin pace-nya tidak sama dengan kita, ya kan? Jadi, just give it some time. Iya. Dan itu keayam-ayaman gue tuh sampai sore tuh, Bu.
Hmm. Sampai sore. Gue ada satu urusan yang belum kelar dari tahun lalu. I think you can guess lah. Terus tiba-tiba kemarin gue digas sama counterpart gue. Terus gue gini, wah emosi nih. Sementara gue lagi di tengah-tengah meeting, diskusi soal visi misi perusahaan, anjay. Lagi diskusi intens tuh, wah gitu segala macam. Tiba lu, WhatsApp-nya gitu, gue gini, aduh. Balik lagi, gue freeze dulu, gue bilang gini, bentar ya, tahan sebentar. Gue freeze sebentar, gue minum air putih. Akhirnya gue nggak tanggepin kemarahannya dia. Gue cuman fokus pada intensinya gue aja, apa yang mau gue lakukan dan gue minta dari dia. Udah, habis itu ya udah beres. Gue biarin dia ngeluarin venting out ya, ranting ya. Dia venting out kekesalannya segala macem. Gue baca, udah. Habis tapi nggak gue tanggepin. Gue nggak bilang maaf, gue nggak bilang I understand your problem, nggak. Gue cuman oke. Habis itu gue bilang, tolong ininya ya, gitu. Dah beres. Kenapa nggak bilang maaf? Karena menurut gue kesalahannya tidak semena-mena di gue. Tapi itu yang gue rasakan berubah dari diri gue, Web. Gue tuh sekarang kalau nggak apple to apple ya. Gue belum pernah ada di dalam situasi yang kemarin lo alami. Gue biasanya gue akan, gue pengen cepat selesai. Gue akan salah nggak salah gue minta maaf dulu deh. Minimal gue minta maaf for the misunderstanding. Gue gitu loh. Kayak teman-teman kan tahu ya, Iwat kan juga pasti inget. Gue tuh kan partneran sama bisnis catering. Betulnya kan running operationnya itu bukan tanggung jawab gue kan. Iya. Ada partner usaha kita, Ibu Jing dan juga tim staff dapur. Cuman kan karena since I am the face of the service, orang tuh kan sering sekali kirim screenshot kalau mereka punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya kan? Iya. Benar atau salah, yang pertama gue lakukan itu, aduh maaf ya kalau itu terjadi sama kamu, aku coba cek ya ke tim di dapur. Gue gitu, gue udah males, Web. Gue udah males mencoba mencari validasi yang benar dan salah yang mana. Gue udah, ya udah, yang usaha gue, yang punya kepentingan gue aja dulu yang minta maaf. Minimal gue minta maaf that you feel that way. Gue gitu. Ya, setuju sekali. Ada yang bilang, Dani 888 bilang gini, yang rese nggak usah direspon guys, bener. Iya. Sampai ke speaking of service ya Iwet ya, gue tuh sampai ke ada partner bisnis kita tuh gini ya, bercanda gini. Aku nunggu loh kapan kira-kira ya delivery service itu bisa digantikan sama robot. Oh, backstory-nya gini, buat teman-teman yang punya bisnis F&B pada saat akhir tahun kemarin itu kan peak season ya. Semua orang beli makanan, kirim barang, ya dong. So we rely on service delivery guy. True. Itu extra charge loh peak season begitu. Betul. Iya kan? Tapi the service they are giving, salah kirim, tumpah, rusak. Jadi mereka kayak terburu-buru gitu untuk melaksanakan tugasnya kayak checklist. Selesai. Dia nggak peduli, Bo. Iya. Sementara itu kan merugikan kita yang punya usaha ya. Karena kalau kita delivery kuenya nyampe rusak, kita harus kirim yang baru loh. Ya. Ini gue nambahin ya. Masuk nih ilmu bisnis sedikit. Kan tadi ada yang nanya juga. Wondering ini kenapa dua om-om ini, kata-katanya lebih kasar sih. Gue kata om-om tuh gue halusin. Kok FYP terus gitu ya. Pingin tahu apa sih yang mereka omongin sampai FYP terus gitu. Nah ini nih, dibalik dari obrolan-obrolan yang kelihatannya kayak nggak penting ini, kadang-kadang suka ada kok ilmunya gitu. Belajar dari konglomerasi, Bo. Kan tadi lo bilang ya, oke, lo punya join bisnis untuk bisnis catering, lalu kemudian cake gitu ya.
Dimana kalau ada catering dan cake ini kan artinya ada jasa delivery-nya gitu ya. Terus tadi lo bilang cuma jasa delivery ini masih pakai vendor, pihak ketiga. Sehingga apa yang terjadi nggak bisa dikontrol, cake-nya bisa rusak, terus kemudian makanannya juga mungkin tumpah dan lain sebagainya. Nah, belajar dari konglomerasi itu yang mereka lakukan tuh, kenapa namanya akhirnya jadi konglomerasi. Jadi mereka lihat gitu, wah delivery bermasalah nih. Artinya apa yang harus dilakukan? Kita harus punya armada sendiri supaya bisa kita kontrol. Karena once armadanya punya kita sendiri, artinya kita bisa lebih jagain kualitas antarnya gitu ya. Produk kita akan bisa sampai dengan baik. Nah, disitulah kemudian mereka mulai lihat pilihannya apa nih, antara lo bikin sendiri atau yang kedua lo akuisisi bisnis lain yang sudah ada, tinggal dilihat modalnya ada atau tidak. Nah, ketika udah ada, ya udah kita akuisisi aja supaya lebih mudah. Atau kalau misalnya mungkin konteksnya adalah bisnis lo masih, aduh Bo, kita bukan mau konglomerat deh, masa akuisisi bisnis orang gitu ya. Oh, mungkin coba beli motor dulu satu. Beli motor satu, hire driver gitu misalnya. Terus kemudian ya udah coba dulu yuk gitu. Terus kalau misalnya ternyata bagus, kayaknya produktivitinya agak kurang nih kalau cuman antar produk kita sewain kali ya ke bisnis tetangga. Kali-kali mereka butuh juga layanan antar seperti ini. Jadi deh tuh ada income baru dari situ. Itu Bo, kalau pola pikirnya si konglomerat itu. Iya. Semoga kita semua punya mental dan punya kemampuan untuk menjadi konglomerat ya. Jadi kita bisa begitu tuh. Sebelum kita bisa begitu ya, mau nggak mau kita harus bersabar. Benar. Tapi juga ya Iwet ya, yang menurut aku juga perlu dibenahi dari 3,4. Aku yakin dari 3,4 yang hadir di sini nonton duet siaran pagi. Tadi pagi ada yang DM ke gue bercanda gini, aku mentasbihkan acara kalian bukan siaran pagi Kak. Buat aku sama teman-teman aku nanyanya gini, kamu udah nonton siraman pagi? Gue gini. Jatuhnya siraman ya. Siraman pagi, kayak tukang kebon kita ya. Bener. Buat teman-teman yang kebetulan hadir, belum biasa nonton, tidak suka dengan konten ini, can you see the exit door? You can read. Tap out, darling. Nah, juga pengen nyoleknya. Gue tuh pengen nyoleknya ini loh, Wet. Kita juga harus belajar untuk lebih bertanggung jawab ya, bahwa walaupun bukan punya kita, belajar untuk melakukan dan menghargai sesuatu sepenuh hati. Karena kemarin gue ngeliat konten seorang Habib ya di Reels. Aduh, gue suka sekali, kok gue lupa namanya. Dia bilang katanya gini, sebenarnya sejatinya dalam hidup itu kita tuh nggak pernah punya apa-apa loh. Ya. Kita tuh cuman dititipin. Ya. Di tempat gue juga dikasih taunya gitu. Istilahnya di gereja gue adalah stewardship. Kita tuh cuman punya pakai. Kalau nyewa gitu. It's never our own. Jadi kalau lu menggunakan kepentingan umum, fasilitas umum, kan kita kadang suka gitu ya Iwet, ini mah bukan kamar mandi gue, ngapain gue mesti jaga kebersihannya? No, yang ada di rumah lu, yang lu pikir lu beli dengan uang lu sendiri, itu pun it's never yours. Stewardship aja. Gue sedih loh baca komentar pemberitaan dan komentar orang-orang yang merusak taman kota nyari koin di Bandung. Lu lihat nggak? Enggak lagi. Oh Iwet, nangis, jangan lihat. Mereka apa di kolam gitu nyari koin? Jadi ini tuh seperti games Pokemon zaman dulu. Oke, jadi mereka hunting gitu, jalan nyari gitu ya? Iya. Terus? It's an online game. Gamenya aja nggak apa-apa, itu hiburan. The fact bahwa Travenger's game itu lu nyari koin, berburu koin ratusan ribu sampai puluhan juta, tapi lu merusak fasilitas kota. Kenapa? Oh, ngerti gue. Terus abis itu lu tinggalin begitu aja. Pasti kan sebetulnya karena prinsip dasar lu adalah taman ini bukan punya gue,
Kalau juga bukan duit gue buat gemederin. Iya. Iya kan? Iya. Stewardship lo, your sense of stewardshipnya mana? Iya. So stewardship itu apa tadi jadinya? Jadi kita pinjem pakai, Wet. Oh, that's stewardship ya. Bahwa segala sesuatu itu sebenarnya hanya dipinjamkan. Ketika dipinjamkan, maka harus lo gunakan dengan baik. Dan ketika nanti waktunya dikembalikanlah dengan baik juga. Seperti pada saat dia dipinjamkan ke lo. Oh, stewardship. Nice. Bagus. Kita tuh cuman pengelola. Kita tuh cuman pengelola dari apa yang dititipin Tuhan gitu. Iya. Stewardship is pinjam pakai, guys. Stewardship itu pinjam pakai. Istilah bodoh gue. Kan sebenarnya sama kayak fasilitas umum ya, Jack. Iya, betul. Kita tuh cuman pinjam pakailah sebaik-baiknya. Lo rasa itu bukan duit lo. Lalu bayar pajak ya itu pakai duit lo lah, bro. Iya, masih banyak yang belum paham kan sebenarnya. Gitu. Nah, a sense of stewardship itu juga yang menurut aku tuh kayak kalau gue driver ojol, ketika gue ngantar makanan, gue kelola dengan baik lah apa yang jadi tanggung jawab gue. Nggak terus ya, habis dicariin susah sih alamatnya, aku tinggal aja di pos satpam. Atau ya udah yang penting aplikasinya udah ditutup perkara makanannya rusak kayak gue nggak akan ketemu lo lagi. That's not how to do it. Iya. By the way ya, hari ini tuh kayaknya banyak banget yang nanya soal YOLO. Terus, gue tuh baru dapet informasi, Bo. Informasinya adalah, kan kita tahu di YOLO tuh ada Sobat YOLO ya. Jadi, ternyata sekarang terpecah dua. Oh. Ada yang merasa, ini balik lagi ya, ini pelajaran hidup juga. Dan menurut gue gini, aduh kok nggak penting banget sih nih gitu. Ada yang merasa bahwa sebagai Sobat YOLO yang sudah menikmati YOLO dari awal, mereka merasa lebih spesial dibandingkan yang baru bergabung. Lalu kemudian sekarang ada beberapa yang juga menikmati siaran live kita. Ya kan? Menikmati siaran live kita, lalu terbagilah menjadi geng Instagram dan geng TikTok. Dan dianggap yang geng TikTok itu less dan geng Instagram. Terus gue gini, ya Allah ya Tuhan, apaan sih gitu. Gue cuman gini loh. Di satu sisi gue bersyukur gitu ya bahwa mereka sangatlah loyal gitu. Tapi ketika kemudian lo udah jadi merasa diri lo merasa lebih dibandingkan orang lain, menurut gue itu udah nggak penting. Iya. Ya itu udah nggak penting banget, dan menurut gue itu to the point dikit lagi toxic tuh. Iya. Sama aja lah. Kenapa sih mesti dibeda-bedain? Itu kan semangat inclusivity sebetulnya ya. Nggak ada yang beda kok. Ada. Sosial medianya beda-beda. Kan gini, anak Instagram lebih keren, anak TikTok lebih receh. Yang receh di Instagram juga banyak. Bener. Tapi ya udah nggak apa-apa. Gue melihat itu sebagai sebuah fenomena alam aja jadinya. Memang kita nih banyak belajar fenomena-fenomena baru ya. Di dunia digital ini. Thank you banget loh untuk pelajaran-pelajarannya, seru banget. Sama lo kemarin membaca kontennya Ausrit nggak? Yang mana tuh? Kayaknya ada beberapa yang memang gue sengaja pengen tapi gue lupa. Di story-nya dia. Jadi menarik deh, ini nyambung nih. Kan tadi lo bilang ya bahwa dengan kita siaran pagi ini, kita masuk ke dunia sosmed, kita jadi belajar banyak hal, ya kan? Kita jadi belajar banyak hal, terus kemudian kita jadi belajar banyak hal tuh ibaratnya nggak cuman fokus sama satu disiplin ilmu, tapi layer ilmu lo tuh kebuka banyak. Dari obrolan masalah hidup lo bisa belajar soal bisnis, dari belajar bisnis lo bisa belajar soal psikologi, dari psikologi lo bisa belajar soal I don't know. Teori kuantum mungkin, I don't know gitu ya. Sehingga wawasan lu jadi luas. Nah,
konten story-nya Ausri tuh kemarin membahas soal itu. Betapa satu orang itu, satu kondisi itu atau satu fakta sebenarnya ada beberapa disiplin ilmu yang terlibat di dalamnya. Dia ngebahas soal financial misalnya gitu ya. Financial habit, terus kemudian bagaimana seseorang itu menggunakan uangnya, terus bagaimana kita melihat orang itu spending uang, berbelanja, dan sebagainya. Sebenarnya di balik itu, kita juga belajar soal ilmu psikologi manusia. Behavior manusia. Dia membahas, Bo. Ini pelajaran hidup, gue nggak tahu ya, ini kayaknya si adminnya atau foundernya tuh pengalaman hidupnya tuh sangatlah kaya gitu ya. Nuansnya tuh luas banget gitu. Dia bilang gitu, di umur 20-an lu punya banyak mau. Lu pingin beli baju bermerek, lu pingin beli tas bermerek. Umur 30-an ketika lu udah mulai jadi naik supervisor atau manager, lu pingin cita-citanya punya rumah. Lu pingin punya mobil mewah gitu ya. Terus di umur 40-an, ketika lu udah sampai di certain level, terus lu mulai gini, oh ternyata baju mewah tuh nggak segitu pentingnya kok. Oh ternyata pakai tas bermerek tuh nggak segitu pentingnya kok. Gue mau sekarang menikmati hidup dengan liburan aja. Liburannya harus ke sini, harus ke situ. Dia bilangnya gini, pokoknya yang standar Instagramable gitu deh. Yang kalau gue pergi tuh postingan gue pasti cakep gitu, misalnya gitu ya. Terus begitu dia nambah usia lagi, oh ternyata liburan itu nggak perlu ke tempat-tempat kayak gitu kok. Ternyata liburan itu yang penting adalah lo bisa hidup tanpa jadwal, misalnya gitu. Nah dari situ, kemudian kesimpulannya apa tuh take away-nya? It's human psychology. Ketika lo masih umur 20-an, you are craving, lo butuh pembuktian diri, lo masih dalam proses yang pencarian, sehingga semua mau lo spend, semua mau lo explore, ngeluarin uang ratusan juta nggak masalah. Tapi dengan seiring bertambahnya waktu, mulai sadar tuh. Terus abis itu gue gini, iya lagi. Jadi ilmu finansial itu nggak melulu soal neraca rugi laba, nggak melulu soal lo belajar saham, nggak melulu lo belajar soal aset lo mau tahu di mana. Sebenarnya yang harus dibenerin adalah psikologi manusianya. Terus gue gini, anjrit bener lo postingan ini? Dan lo layer berikutnya banyak lagi tuh. Ketika misalnya lo mau membeli, gue inget ya ada satu teman gue gini. Dia bilang gini, waktu umur 20-an gue seneng banget beli LV. Wah pokoknya semua banda gue, tas gue, trunk, luggage, whatever harus LV. Begitu dia umur 30-an punya uang lebih, terus dia mulai gini, ini gue udah punya semua nih, mau gue apain ya? Ternyata nggak kasih gue sparks, nggak kasih gue happiness. Berubah dong. Akhirnya dia gini, tapi gue masih suka LV-nya. Lo tau apa yang dia lakuin? Dia cek pasar saham, Bo. LVMH tuh dijual nggak sih sahamnya? Dia beli sahamnya malih. Terus dia bilang gini, gue sekarang udah nggak beli LV-nya, gue beli sahamnya LV. Lo ngerti nggak? Dan ketika dia masuk ke pasar saham, kan dia belajar ilmu baru dong, Dave. Gimana sih kalau mau beli saham? You know? Itu nyambung ya Iwet ya, sebetulnya apa yang dilakukan. True, apa yang lo bilang konten itu tuh bener banget. Uang, how you deal with money, itu ada psikologinya di belakangnya. Makanya ada buku kan The Psychology of Money. Terus bener banget bahwa kita tuh juga berubah, fase kehidupan kita itu mengubah lifestyle kita, approach kita terhadap duit pun berubah. Kemarin gue nonton konten seorang psikolog di Reels. Nah, ini bicara mengenai perubahan hidup ya. Dia bilang gini, lo tahu yang bikin lo cepet tua adalah apa sih? Kata dia gitu. Ketika lo berhenti berubah. Ini gue ketampar. Dia bilang gini, lo akan tua ketika, ini red flag, bahasa sekarang kan red flag. Red flagnya adalah lo mulai tua kalau
lu seneng dengan rutinitas yang itu aja. Aduh, misal makan di restoran maunya itu lagi. Makan di restoran yang sama menunya itu lagi. Gue. Olahraga taunya di sensi, ya sensi lagi. Gue ya. Cuman kenal trainer Ivan 15 tahun, Ivan lagi yang dicari, Ivan lagi. Mau trainer siapa latihan sama gue akan gini. Nggak jago deh dia. Kalau Ivan nggak gitu. Gue ya. Rute mobil, taunya lewat Patimura lagi. Ya terjebak di rutinitas yang sama. Terus dia bilang, karena dia udah hampir 50, hampir 60, dia bilang ini. Makanya gue selalu bilang, keluar dari rutinitas lo supaya lo selalu merasa muda. Yang bikin lo muda adalah pengalaman baru, rutinitas baru. Karena ketika when we place ourselves in a new environment, neuroplasticity otak kita tuh kayak dipaksa. Ayo yuk survival mode, ayo yuk belajar lagi. Ini nggak nyaman buat lo, ayo yuk gitu. Makanya travel to new places, go to new places, talk to new people, and also get this. Jangan cuman ngobrol sama orang yang sepaham dan sependapat sama lo. Kok hilang? Sabar, lupa dimatiin. Tadi gue abis nyalain bajai. Mikrofon gue mute karena gue habis nyalain bajai. Ini sama dengan yang omongannya Kang Hedi di episodenya YouTube Duet With. Jangan ditua-tuain deh lo. Bahasa gampangnya gitu kan. Dan ternyata ini giving konteks tuh kalimat jangan ditua-tuain deh lo. Itu adalah itu tadi, orang tua itu tadi nggak mau keluar dari zona nyaman. That's orang tua. Iya, betul. Tadi ada yang bilang gini, tapi kan itu nyaman. Well, ketika lo udah mulai nyaman, disitulah, wah mulai tua nih gue. Oh, that's really nice. Ya, ada yang komentar gini, obrolan ini kayaknya cuma relatable untuk yang punya duit. Yes and no. Sebenarnya, yes, kalau lu pengen selalu traveling ke tempat-tempat baru di luar negeri, lu memang perlu duit. Tapi pengalaman baru bisa dicari bahkan dengan uang yang sesuai dengan kemampuan lo. Ya. For me. Ya. Contohnya kan dia bilang gini, contoh dengan keluar dari zona nyaman adalah ngomong sama orang yang beda pendapat sama lo. Lo tuh jangan cuman ngomong sama orang yang memuja-muja lo, yang sepaham sama lo. Dan kalau lo bertemu dengan orang yang pendapatnya beda, paksa diri lo untuk berusaha memahami. Oh, walaupun akhirnya lo ternyata nggak sepaham dan nggak bisa nggak memahami, tapi lo belajar untuk menghargai. Ya. Itu tuh juga, it keeps our mind young. True. Sebelum dilanjutin lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di live kita pagi hari ini. Ini namanya adalah Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi di TikTok. We are the first siaran pagi on TikTok in Indonesia. Kalau misalnya teman-teman berkenan sama live ini, jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di-share live ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ilmunya. Bukan ilmu, tapi pengalaman kita lah ya. Dan pagi hari ini tuh kita lagi ngebahas soal betapa dalam hidup tuh jangan cuma mengkotak-kotakan diri dalam satu kotak saja. Jangan hanya belajar satu disiplin ilmu saja, karena sesungguhnya dari setiap keadaan itu ada berbagai macam disiplin ilmu yang terlibat. Dan kemudian tadi lanjut lagi bahwa ini nih ciri-ciri masalah soal belajar ini, orang yang tidak mau belajar itu adalah orang yang tua. Gitu ya. Gue punya satu study case, anjay, study case bicaranya. Ada teman gue, Bo. Ini tuh sebenarnya klien yang kemudian menjadi teman. Gue kan banyak kayak gitu ya. Kalau gue rasa cocok, akhirnya gue temenan tuh sama klien gue itu. Banyak ngobrol, diskusi, apa segala macam. Terus, dia pensiun. Bahkan pensiunnya itu sebenarnya sudah sempat diperpanjang masa kerjanya dia.
Baru sekarang dia bilang, udah deh gue udah capek nih, gue mau pensiun beneran gitu ya. Lu tahu apa? Setelah dia pensiun, malah dia mengeksplor dunia, Bo. Dia bilang gini, aku mau belajar hal baru. Aku mau lihat hal-hal yang selama ini belum pernah aku lihat. Dan tidak bisa aku lakukan karena aku terikat pekerjaan. Oh, rambut lo masuk ke mulut. Banyak lalat buah di tempat gue. Oh, oke. Terus gue gini, wow, kenapa gitu mbak? Karena menurut aku kalau aku diem aja di rumah, tumpul otakku. Jadi aku pergi. Lo tau eksplorasinya bener-bener eksplor yang jangan ngomongin soal kapal pesiar gitu ya, liburan ke Eropa gitu, enggak. Dia pergi aja ke tempat-tempat random gitu, Bo. Dia pengen belajar batik misalnya, dia pergi ke Solo, dia pergi ke Pekalongan. Terus dia cari tahu, oh ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Terus dia share sama gue, aku baru tahu loh. Kemarin pas aku ke Solo, aku gini, aku pergi ke tempat ini, aku ngobrol. Terus gue gini, Mbak, kamu pergi ke situ? Iya, itu jagoan banget loh Mbak, maestro batik. Ah, yang bener kamu. You know, those kind of things yang selama ini dia nggak pernah pelajarin gitu. Terus dia belajar lagi soal apa gitu ya. Aku baru nemu ini. Menarik loh. Terus gue gini, wow, I love her spirit. Nggak tinggal diam, bukan yang terus kemudian cuman yang lo bilang tadi. Gym tahunnya di Senayan City ya Senayan City, terus gue banget nggak tuh? Kagak nyobain ada Oakwood, ada PP, ada Kemang Village, dan lain sebagainya. Padahal kan simple ya. Kalau lo berangkat ke tempat baru, lo jadi tahu sesimpel gini. Kemarin gue nyobain karena gue ada meeting di Gatot Subroto. Gue kemarin nge-gym di Oakwood. Gue jadi tahu, oh kalau di Oakwood itu ngambil anduk langsung di saat lo check-in. Bukan di counter towel. Itu kan ilmu baru juga, sebuah pengetahuan, no? Iya. That's very simple loh. But at least you know something. Iya. Di selfie juga gitu. Ya, gara-gara gue ke Oakwood, gue jadi tahu tuh Hydratera lo harganya 28.000. Ya, karena dijual. Nggak, di bawahnya di Oakwood tuh ada si Bergreens. Oh, I love Bergreens. Yes, ada Bergreens. Terus mereka kemarin gue nyari sabun. Terus karena Century tutup, jadi gue ke Bergreens karena mereka jual barang-barang organik lah. Terus gue beli di situ, gue ketemu Hydratera, gue beli aja, gue cobain. Anjay, pipis gue nggak berhenti. Ya kan? Bullshit. Ya kan? Bullshit. Ya kan? Gitu, Bo. Maksud gue, that simple thing loh. Cuman lo pindah tempat gym aja dan you know something new. Dan apa ya? Itu that spirit menurut gue, Iwet, yang buat aku ya, itu adalah spirit living a bold life. Berani mencoba pengalaman baru, pemahaman baru. Berani menantang diri untuk keluar dari comfort zone lo. Kan kemarin kita udah boleh cerita belum sih? Gue semalam baca tuh kiriman dari teman-teman tim Dulux untuk event itu, ya kan? Kan filosofi tren warna mereka tuh dalam banget ya hasil surveinya. Ya. Kan ada satu tuh yang bold colors. Ternyata filosofinya itu, Web, men-challenge kita to live a bold life. Kita tuh udah pengen meninggalkan yang lalu, we need new beginnings, we want to reset our life, dan nyambung kan sama konten psikolog itu di Reels, ya supaya kita muda terus. Orang tua tuh yang udah mikirin yang lalu, bari jengah hidup kita yang lalu kan kayaknya COVID ya, say, ribet, pusing, nggak mau, pengen buru-buru ditinggalkan. Makanya we are embracing a new bold journey in our life. Gue suka tuh, gue mau ganti bio gue. Embracing a bold life. Bold. Ya. Gue bold. Bold tak. Gitu. Jadi gue punya sebuah tebak-tebakan. Hah? Ya. Speaking of learn something new, I learn this tebak-tebakan. Gue juga punya satu.
Ya, buah-buah apa yang bisa bikin badan sehat dan keringetan? Buah mah pasti bikin badan sehat ya, tapi bikin keringetan belum tentu. Buah raga. Clue ya. Identik sama Lisa Natalia. Identik sama Denada. Zumba. Enggak dong, mana ada buah zumba. Zumba air. Jambu. Zambu. Ya, buah jambu. Jadi nggak lucu sama lo mah. Apa sih, Mbak? Buah raga. Harusnya plesetan. Apa jawabannya? Ya jambu. Jumba. Ya gue nembaknya bener dong. Wah. Udah nggak asik. Gue punya juga. Apa? Gue baru tahu ya, bicara mengenai pengalaman baru ya, keluar dari comfort zone. Gue baru tahu loh, Web, kalau ternyata lumba-lumba itu perempuan ya. Lumba-lumba tuh perempuan? Iya. Masa? Dia nggak ada laki-lakinya, nggak ada lelakinya? Masa? Lah gimana cara dia beranak pinak? I just found out semua lumba-lumba tuh perempuan. Lah gimana cara dia beranak pinak? Karena kalau laki-laki lumas-lumas. That's funny. Lumba-lumba ya. Kalau dia lelaki jadinya lumas-lumas ya. Lucu ya. Lucu. Oke, itu lucu. Bercandaan temen gue di grup WhatsApp, si Rocky. Rocky bapak-bapak banget ya. Iya, Rocky soalnya usahanya bengkel, say, mainnya sama bapak. Gimana tuh komentar teman-teman BB Cream lo dengan lawakan kayak begitu? Waktu Rocky gitu bunyi di grup gitu, yang pertama nimpalin Hans Hambali ini. Rocky please deh malam-malam. Sementara gue nungguin dalam hati gue ini lucunya di mana sih? Lumba-lumba perempuan begitu. Iya, kalau laki-laki lumas-lumas. Yang lain bilang apa? Hans Judas ya. Milenial Z kan Hans ya, paling cepat bawa otaknya. Yang lain bilang apa? Yang lain males nanggepin yang cringe gitu. Kalau lumba-lumba itu orang Betawi jadinya apa? Lumandra. Salah. Lubang-lubang. Jorok lu. Loh, kok jorok? Kan abang-abang, lubang-lubang. Oh. Oh iya. Orang juga boleh lubang-lubang. Iya. Senang, happy. Seneng. Aku seneng bercandaan kayak gitu, Kak. Ringan. Cocok rasa. Cocok aku. Aduh. So anyway, tadi di awal kita bilang gitu ya, aduh bulan Januari ritme kerjaan baru pada normal, banyak momen ayam yang bikin kaget gitu. At least we can look it from this side. Kita harus bersyukur kita masih bisa nanggepin momen-momen ayam, karena momen-momen ayam itu merangsang our neuroplasticity untuk keluar and on a survival mode. Tadi ada yang komentar, tapi capek kan Kak begitu? Iya, capek. That's the whole point. Tapi layaknya ketika kita berolahraga angkat beban, capek kan? Kan lo nggak 24 jam lo ngangkat beban. Iya. Sama jantung lebih sehat. PR trendsetter bahasnya besok aja. Lu mau ngomongin apa sih trendsetter? Gue juga lupa kemarin tuh gimana ya, tiba-tiba gue ngomongin trendsetter ya. Apa ya kemarin ya? Oh, trendsetter itu ya, apa namanya? Anak muda umur 20-an. Iya. Yang selalu bikin tren. Tapi orang tua itu nggak mungkin jadi trendsetter. Iya, ya udah nanti aja di sini. Tapi gue ingin menanggapi ini. Teman-teman yang bertanya kapan YOLO ada lagi, kok belum ada episode baru.
karena nggak ada rilis statement resmi, ini tuh pendapat pribadi gue. Tunggu aja, kita sedang merapatkan barisan. We are doing the best to our ability to make things happen again. Dibantu dan didukung aja dalam doa. Semoga kita bisa segera kembali dengan podcast kita ini. Itu. Karena rame banget selalu tiap hari Senin kalau nggak salah ya, biasanya DM mengenai YOLO masuk. Karena biasanya hari Senin itu drop new content kan ya. Bener nggak sih? Benar. Ya, gitu. Nggak berantem kan? Enggak, udah di umur segini udah nggak ada yang berantem. Energi kita juga udah habis mau berantem. Bener nggak sih? Insya Allah. Oke. Selamat memulai hari teman-teman. Ya. Hari ini mau ngapain? Hari ini ke dokter. Abis ini gue ke dokter 9.30. Terus kemudian gue ke kantor Yayasan Jantung hari ini karena ada rapat sama Bu Ketum. Ngomongnya harus rapat. Oh, bukan meeting ya? Bukan, rapat sama Bu Ketum. Terus abis itu, gue excited deh. Kantor gue di Yayasan Jantung baru direnovasi. Nanti lo main ke sana ya? Di mana sih kantor lo? Jalan Teguh Umar, Menteng. Citra banget. Ya, di Menteng. Depannya Kunskring. Aduh, itu kantor-kantor orang-orang The Have ya? Bukan The Have, kantor-kantor orang bikin makar. Makar apaan sih, Mbak? Nggak kan zaman dulu kalau apa namanya pusat dari ini zaman dulu ya G30 SPKI kan daerah Menteng situ kan. Oh. Karena deket sama pusat kekuasaan which is Istana Negara gitu. Oh. Makar tuh pemberontakan, Bo. Lo harus tahu. Kemarin si Cabi bilang gini, Mas, kantor YJ itu kan banyak abang somainya. Abang somai, abang bakso, ya. Terus dia bilang, gue bilang gini, hah? Tau dari mana lo? Hah? Ngomongnya itu mereka belarakan, padahal aku tahu banget. Itu sebenarnya mereka lagi ngecek-ngecek. Gitu katanya. Karena sebelahnya kantor YJ itu kantor Setnek, Bo. Wow. Sekretariat Negara. Terus gue gini, oh wow, gue bilang gitu. Baiklah. Hidup lu sangatlah ini ya, beragam ya. Kadang lu ngantor di GoWork, kadang lu ngantor di Teguh Umar, kadang lu ngantor di Starbucks. Bener. Gue kan WFA. Work from anywhere. Work from anywhere. Bicara lu punya nggak sih satu tempat yang jadi cikal bakal usaha atau kerja panjang lo? Maksud lo? Kayak contoh gitu ya. Gue kan dulu bergabung di artis manajemen namanya Saji. Lu juga tuh. Iya. Cikal bakal kerja sama panjang gue puluhan tahun sama Saji itu, awal-awalnya kita kalau meeting belum punya kantor, Wet. Di mana coba? Di mana? MM Juice di Blok M. Anjay. Jadi kita selalu bilang kantor kita tuh, usaha kita, bisnis kita tuh cikal bakalnya MM Juice. Oh wow. Karena dulu kalau ngantor di MM Juice nggak punya duit, Bo, mau di Starbucks, di Coffee Bean, MM Juice shy. Ya, iya. Belum ada juga nggak sih zaman dulu? Iya belum. Belum ada juga kan? Coffee shop tuh belum trending zaman itu kan? Iya. Gitu teman-teman. Ingat, kalau ada kejadian ayam-ayam, karena ayam-ayam itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup, diem dulu sebentar. Ya, dinafasin dulu, dipikir, jangan reaktif. Responsif boleh, reaktif jangan. Supaya apa? Supaya nggak terlalu jantungan gitu. Iya. Ya, substansi nggak naik. Tanya dong temennya mau kemana? Hari ini mau kemana, Dave? Hari ini gue tuh pagi-pagi gue akan pilates. Ini bentar lagi gue akan naik ojek, gue pilates. Gue seneng deh pilates hari ini karena yang training gue hari ini
senior trainer gue, Mas Andre. Jadi gue udah lama kan nggak latihan sama dia. Biasanya gue udah dapet Apa namanya? Kardea. Terus? Terus abis itu gue akan meeting Mutual Gourmet. Terus abis itu gue akan meeting sama Al Perfumery. Lu mau nitip salam nggak? Salam. Bilang sama dia gue suka yang pina colada ya. Kalau ada yang menarik lagi, gue mau coba. Aduh, doain dong meeting gue lancar. Karena kan gue tuh lagi mau collab sama si Al. Gue pengen cepetan keluar supaya sebelum lebaran gue bisa jualan. Kasih hint dong. Minyak wanginya nih nanti aromanya apa nih? Light apa yang deep gitu? Deep Hendrik nama aku. Bener. Cocok ya. Jadi berarti deep ya, karena namanya Deep Hendrik ya. Ya. Oke, coba tebak-tebakannya. Karena orang tuh suka salah persepsi loh terhadap gue. Kenapa tuh? Kayak kan lo kemarin bikin tuh ya, kalau ngelihat Iwet wangi apa sih yang pops to your mind, terus Woody Masking. Coba gue mau tanya, emang lo kalau lihat kepribadian gue, wangi apa sih that pops to your mind? Floral. Sih? Salah ya ternyata ya. Lo tuh lebih suka yang musky woody gitu ya sebenarnya ya? Aku suka yang mas-mas, itu betul. Itu nggak salah. Lumas-lumas ya. Bukan lumba-lumba ya. Terus? Gue tuh sebetulnya my least favorite fragrance are florals. Lo suka vanilla ya? Iya. Vanilla? Lihat nanti deh. Ya, damn it. Gue gak suka lagi vanilla, gimana ya? Ya lu gak usah beli. Tapi kan gue mau support lu. Oh pintar, ini teman yang baik nih. Gue ntar bikinin spesial video reels 3 set. Jangan dicas, harga reels tuh lebih mahal dari gue. Ih, parah banget. Enggak gue charge, tapi gue konsepnya nggak mau storytelling ya. Gue tahu reels lu tuh bervariasi. Kadang lu ngangkat beban buat yang kelahiran 1900. Ngangon hidratera. Bikinin dong, Bo, ide-ide reels gitu yang menarik. Nanti ya gue set tim buat lo ya. Kurang sayang apa? Coba gue sama lo. Gue pikirin tuh gimana caranya ya. Oke, kita set timnya nanti. Oke. Masa belaga sayang lo ngasih ide juga lo potong honor gue. Hah? Kok gitu? Kagak gue potong honor lo, saham lo. Udah, aku mau pilates. Oke, sampai ketemu besok ya teman-teman. Bye-bye everyone. Besok hari apa sih? Oh, Besok Kamis. hari Kamis. Besok masih bisa live kan kita? Kan besok kita mau syuting duet with. Betul. Bisa live apa enggak? Bener, gue lagi mikir nih. Kita kan syuting jam 10. Iya. Apa mau live di venue? Berisik nggak nanti? Tapi kalau live di venue berarti kita harus jalan dari rumah Jam 6. jam 6. Kalau atau live di rumah masing-masing jam 7 sampai jam 8 bisa live nggak? Lu kalau jalan jam 8.30 dari apartemen lu keburu nggak? Ini dia nih momen ayam-ayam lagi. Dan kita diskusikan ini live bersama dengan warga. Dan ini adalah kontradiksi dari omongan kita tadi. Ini nih orang tua, Kalau anak muda mah santai ya, tancap. Kita pikirin besok. Gitu kalau anak muda, orang tua kayak gini nih. Ya udah kita pikirin dulu baru kita jawab besok ya. Oke, bye guys.